datang di Space of Tribe edisi pertama. Kenalin, aku Maria dari Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yang akan menjadi pemandu acara di Space of Tribe kali ini. Jadi Space of Tribe itu merupakan sebuah kanal pemberdayaan bagi teman-teman KBMU untuk menunjukkan atau menceritakan kisahnya yang dapat menginspirasi bagi teman-teman di sana. Pada Space of Tribe kali ini, kita akan membahas tentang perempuan dalam pergerakan. Teman-teman pasti tahu nih, isu-isu yang sedang beredar di sekitar kita pada saat ini, khususnya di unsur ini sendiri, yaitu tentang kenaikan UKT. Dan upaya teman-teman mahasiswa untuk bergerak dalam pengadvokasian kenaikan UKT ini. Dari yang kita lihat nih, kemarin di aksi-aksi tanggal 26 sampai 29 April, kebanyakan itu kan didominasi oleh masa aksi perempuan. Nah, maka dari itu di Space of Tribe kali ini, kita akan membahas tentang perempuan dalam pergerakan. Nah, pastinya aku nggak sendiri nih, aku ditemani sama Kak Balkis yang akan menemani kita di Space of Tribe edisi pertama ini. Halo Kak Balkis. Hai semuanya. Apa kabar nih Kak? Baik. Oke. Nah, katanya kan kita kenal sama kata sayang nih. Boleh nggak sih kita kenalan dulu ke Kak Balkis? Siapa sih Kak Balkis itu gitu? Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya. Nama aku Balkis Zekia. Biasa dipanggil Balkis. Aku mahasiswi Fakultas Hukum. Prodi Hukum angkatan 2020. Selamat kenal semua. Halo. Oke. Kalau gitu kita mulai ya. Kak Balkis ini kan salah satu aktivis perempuan nih yang kita kenal, khususnya di unsur ini ya, gitu. Boleh ngasih ke saya, apa sih ya Kak buat mulai masuk ke dalam dunia pergerakan ini, dan apa sih yang bikin Kak pengen masuk ke dalam dunia pergerakan ini? Oke, pertanyaan berat. Ini flashback banget ya, dan menggali-gali gimana sebenarnya awalnya hal yang aku lakukan dulu itu sebenarnya dari SMA. Aku tuh tertarik, itu kan tahun 2019 ya waktu itu, ketika aku tingkat 3 SMA 2019, ketika zaman-zamannya reformasi korupsi, itu aku sering banget lihat media sosial, aku lihat berita, ternyata situasi di Indonesia tuh sangat-sangat penting. Itu juga banyak, gak hanya aksi-aksi mahasiswa, tapi banyak aksi-aksi pelajar juga gitu. Dan aku ngerasa bahwa memang semua isu, semua hal-hal kebijakan politik itu pada akhirnya kan akan berdampak ya. Baik itu kamu adalah usia pekerja, kamu adalah usia mahasiswa, kamu adalah usia pelajar, bahkan anak-anak pasti akan banyak terdampak oleh kebijakan-kebijakan yang ada. Terus di situ juga aku mulai baca-baca, dulu juga sering baca-baca tulisan-tulisan sejarah, terus juga mulai ngeliat juga media sosial sebenarnya isu-isu yang lagi ada tuh apa sih. Terus ketika masuk pun akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke ilmu hukum, karena mungkin di fakultas hukum aku akan belajar banyak gitu soal sebenarnya apa sih idealnya yang diatur oleh negara gitu. Dan di fakultas hukum pun ternyata banyak yang aku dapatkan, bertemu banyak teman-teman juga dari berbagai macam perspektif. Dan pada akhirnya pun aku melihat bahwa memang situasi seperti yang kita rasakan sekarang ya, baik itu secara isu nasional, regional, bahkan di kampus sendiri gitu, dimana pada akhirnya kita tuh sebenarnya punya hak loh, punya hak. Di fakultas hukum belajarnya hak dan kewajiban, kita punya hak untuk belajar, kita punya hak untuk mendapatkan kebebasan, berekspresi, akademik. Tapi kok kenapa ya kayak susah banget gitu dapet ini. Makanya aku coba banyak belajar, dan belajar aja sepertinya tidak cukup itu. Memperjuangkan untuk mendapatkan apa yang aku pelajari itu harus terus dilakukan sepertinya. Makanya akhirnya terjun ke dunia seperti ini. Tapi banyak teman-teman yang juga mengajariku untuk terus konsisten, dan harapnya juga sebenarnya banyak teman-teman yang ikut ya, karena perubahan gerakan dihasilkan dengan satu gerakan aja. Ya, berarti udah lama ya Kak, dari 2019 gitu. Ya lumayan lah ya. Oke, kalau gitu kenapa sih Kak pergerakan itu penting gitu? Aku tuh melihat ya bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin belajar dari sejarah ya, pastikan sebuah perubahan itu dihasilkan karena ada aksi ya. Entah itu aksinya entah demonstrasi atau aksi-aksi yang kemudian kekerasan atau aksi-aksi yang lebih kreatif lagi. Pada akhirnya sebuah perubahan memang diwujudkan dengan berbagai macam proses gitu. Dan proses itu tidak bisa hanya kita cuma diem aja, baca buku aja, diskusi aja, terus juga ngobrol-ngobrol ABCD sambat ABCD gitu kan sama teman-teman. Mungkin itu akan jadi tempat kalau
diskusi, oh ya sekedar teman-teman aja gitu yang tahu, tapi apa selanjutnya yang kita lakukan gitu kan, itu kan harus kita pikirkan untuk mencapai tujuan kita tadi, untuk mencapai sebenarnya apa yang mau kita mau sih, itu aksi gitu. Makanya pergerakan tuh penting gitu. Salah satunya untuk mencapai tadi tujuan-tujuan yang mau kita raih bersama gitu kan, itu sih menurutku. Keren. Nah, apalagi kan perempuan nih ya, jarang-jarang nih ada perempuan yang mau bergerak gitu. Apalagi di kalangan masyarakat nih, kita biasanya menilai mendengar orang-orang tuh bilangnya aksi itu cuma buat aksi anarkis dan cenderung ke laki-laki gitu. Gimana sih tanggapan Kakak soal pandangan-pandangan orang yang beredar gitu sih? Iya, sebenarnya aku punya banyak pengalaman ya, maksudnya tidak hanya kita perempuan dalam dunia pergerakan, tapi kita tuh sebagai perempuan hidup di masyarakat seperti ini susah nggak sih, kayak gerak A, B, C, D itu kayak kan orang-orang pada bilang kayak laki-laki serba salah gitu kan, orang selalu bilang dalam hubungan laki-laki sebenarnya perempuan tuh dalam hidupnya juga serba salah gitu ya. Kita tuh dicap dengan kewajiban kita sebagai yang benar-benar tuh dapur, sumur, kasur, cuman kodratnya hanya ngurusin rumah tangga, ngurusin dapur, ngurusin kebersihan gitu kan, bahkan hanya melayani gitu di rumah tangga. Misalnya stigma-stigma seperti itu dari dulu pada akhirnya tuh melekat bahkan dalam pergerakan yang ada. Padahal sebuah revolusi, kalau kita ngomongin perubahan ya, sebuah revolusi itu tidak akan lanjut ketika perempuan juga ditindas dalam pergerakan itu gitu. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaannya adalah kenapa perempuan harus bergerak ya? Kita lihat aja sebenarnya dari individu kita masing-masing. Kita tuh kadang kalau misalnya di jalan kalau di jalan lagi jalan nih malam-malam, nggak malam gitu, nggak terlalu malam, jam 7 lah, jam 8 lagi pulang kuliah atau lagi pulang kerja atau lagi pulang dari seblak gitu kan. Terus tiba-tiba ada segerombolan mas-mas gitu kan, kayak ngeket calling, itu kan kesel banget kan kayak gue cuma mau jalan nih pulang ke rumah gitu kan. Atau misalnya kita lagi belajar di kelas gitu, tapi ketika kita mengungkapkan pendapat tuh langsung di stigma sama teman-teman yang lain, apaan sih, apalagi kalau bawa-bawa perempuan ya, kayak misalnya apaan sih ini bawel banget, perempuan mah bawanya hati baperan kayak gitu kan. Kalau kita lagi debat gitu di kelas, itu kan menyebalkan kan. Dari hal sekecil itu tuh udah jadi tanda bahwa kita tuh hidup gak aman, teman-teman gitu. Kita tuh hidup selalu disalahkan, kita tidak bisa memperoleh kesempatan yang sama teman-teman laki-laki gitu. Makanya kenapa penting bahwa itu juga bagian kita memperjuangkan hak kita gitu, termasuk isu-isu UKT gitu. Isu-isu UKT juga sebenarnya kalau kita tarik ya teman-teman perempuan juga dirugikan gitu. Kalau kita spesifik ya, kalau misalnya nanti pada akhirnya kita melihat keluarga-keluarga yang sudah tidak bisa bekerja dengan baik ya, pada akhirnya perempuan juga bapak ibunya harus bekerja, terus keduanya harus bekerja gitu. Biasanya kan di struktur sosial kayaknya bapaknya terus kan yang disuruh kerja, ini ibunya juga ikut suruh kerja, tapi nanti di tempat pekerjaannya dia juga ditekan secara sosial dengan stigma perempuan tadi gitu. Makanya sebenarnya banyak banget kalau misalnya kita ngelihat lebih jauh tuh kenapa perempuan tuh banyak dirugikan, dan hal itu seharusnya bisa memantik kita untuk terus bergerak gitu, dan justru juga melawan narasi-narasi yang merugikan kita untuk bergerak gitu. Itu sih hal-hal Ini penting banget ya kalau buat perempuan mau bergerak, karena emang sebenarnya dari semua kebijakan yang keluar juga perempuan tetap bakal dirugiin gitu. Betul. Jadi tantangan. Aku punya cerita juga sedikit ya sebenarnya. Memang aku pahami gitu bahwa buat perempuan bergerak tuh memang banyak banget tantangannya. Even itu dari luar tadi ya, bagi pandangan sosial, bahkan hal-hal sendiri yang ada di pergerakan. Kayak jarang nggak sih, ini sebuah kritik juga kan buat kita kalau misalnya lagi demonstrasi, apalagi tadi demonstrasi diidentikan dengan yang namanya kayak anarkis gitu kan. Nah, sebenarnya kalau anarkis tuh dia punya konsepnya sendiri, tapi kan karena maskulinitas sebuah gerakan itu akhirnya identik sama kekerasan, dan perempuan tuh sebenarnya sepanjang sejarah juga bergerak teman-teman, tapi memang metode yang digunakan adalah dengan kekerasan, dan itu sebenarnya luar biasa kan. Pada akhirnya mereka bisa memperoleh tujuan dengan cara-cara yang dari kekerasan gitu. Itu kan memutarbalikkan apa yang ada selama ini, dan yaitu sebagai sebuah juga jangan sampai nanti di dalam gerakan pun
masih ada tuh kayak sifat-sifat maskulin yang merendahkan perempuan juga gitu, kayak misalnya demo di Sweety ya gitu. Aku tuh dulu punya pengalaman seperti itu di daerah lain ya, di daerah lain punya pengalaman seperti itu. Kayak harusnya ya ketika kita bergerak untuk memperbaiki isu sosial itu juga memberikan ruang aman terhadap teman-teman perempuan. Itu namanya kita juga udah berusaha adil sejak dalam pikiran gitu. Makanya untuk memperjuangkan isu sosial itu sebenarnya juga bukan hanya perempuan juga, tapi teman-teman laki-laki punya peran yang penting dan besar gitu dalam memperjuangkan hak kita semua. Oke, nah kan berarti ya tuh butuh pengalaman ya buat bisa bergerak seperti sekarang ya, udah keren banget tuh. Nah, kira-kira gimana sih Kak? Kira-kira gimana sih Kak supaya kita dan teman-teman yang nonton nih itu bisa tahu dan bisa berani gitu buat mengungkapkan pendapat kita ke teman-teman luar, ataupun kayak misalnya di orasi gitu atau di aksi itu kan jarang ya ada yang mau tiba-tiba, itu kan paling spontan tuh. Gimana sih Kak cara supaya berani gitu? Nah, mungkin aku juga awalnya selalu menolak ya kalau misalnya tiba-tiba disuruh orasi gitu kan. Disuruh orasi aku belum nyiapin apa-apa gitu. Aku rasa kalau misalnya orasi ya harus paham isunya gitu. Nah itu sebenarnya bisa mulai dari situ, mulai membaca, mulai memahami isu. Sebenarnya apa yang kita perjuangkan gitu kan, misalnya kemarin KT kita benar-benar baca gitu, atau bacanya juga jangan yang serius-serius amat. Banyak kok kanal-kanal media yang masih tahu secara fun gitu sebenarnya isu sosial politik itu seperti apa, kayak lewat comic strip, lewat artikel-artikel kecil, lewat film. Itu kan media-media yang mudah dipahami ya. Nah dari situ mungkin aku juga sering kalau misalnya udah dapat menurutku cukup banyak informasi soal itu, terus aku coba kayak ngulang gitu loh, ngulang sendiri di kamar, terus kayak mungkin di kaca. Sebenarnya kayak apa ya, normal-normal yang orang-orang belajar public speaking gitu kayak. Tapi kayak aku tuh mengesimulasikan kayak lagi berdebat sama orang, kalau lagi menggebu-gebu gitu kan sama isu sosial politiknya. Gimana sih orang-orang biasanya memandang hal ini sebagai kontra gitu. Aku tuh kayak mensimulasikan hal itu, terus habis itu aku ngomong sama kaca. Biasa sih kayak tadi public speaking. Terus dari situ juga memang tidak langsung instan prosesnya ya, bisa ngomong orasi dan lain sebagainya. Aku juga masih sering terbata-bata gitu kalau misalnya ngomong di depan publik. Itu butuh sejujurnya itu juga butuh pencabutan bank yang panjang, tapi dengan berani gitu. Menurutku ketika teman-teman punya informasi yang cukup, sudah paham, sudah bisa nih tahu nih counter-counteran kalau orang-orang ngomong lu salah, lu harusnya ini ya, kamu punya argumen balik gitu, kamu punya argumen balik dan berani aja gitu, nggak ada pendapat yang salah. Sementara selama kita punya basisnya, selama kita punya pengetahuan yang tidak cukup, kalau salah kita juga belajar gitu kan. Mental untuk merasa salah, berani salah itu juga penting gitu. Jadi ketika nantinya berani untuk mengungkapkan pendapat di ruang publik dengan menghancurkan stigma-stigma perempuan tadi ya, itu udah luar biasa banget. Tapi memang perlu dibangun pelan-pelan. Aku pun sadar soal itu, aku juga masih membangun itu pelan-pelan gitu sih. Nah, tapi kan kalau aksi itu pasti tetap butuh aksi massa ya kan, butuh massa yang banyak, nggak bisa, mungkin bisa sendiri, cuma kan akan sulit nantinya kalau misalnya sedikit gitu. Gimana cara kakak buat menyadarkan teman-teman di sekitar kakak ataupun orang-orang lain tuh buat pahami sama isu ini dan paham sama lingkungan kita sekitar kita gitu. Kalau aku tuh seringnya kadang memang membenturkan dengan kepentingan teman-teman. Misalnya kalau kita ngomong soal misalnya kita ngomongin soal hak pilih aja deh. Kalau ngomongin soal hak pilih belum keupatan hak pilih kemarin misalnya pemilu, sebenarnya ya golput hak sih, benar golput. Cuman kalau misalnya teman-teman nggak milih, kira-kira apa ya pengaruhnya gitu kan, misalnya UKT, misalnya teman-teman pajak gimana dan segala macam gitu. Kita mengaitkan dengan kepentingan orang lain gitu, atau misalnya kalau UKT ini tuh narasi yang sekarang kan beredar kayaknya Camaba doang yang terdampak. Camaba nanti bakalan bayar mahal, terus kita ya udah gitu kan dengan UKT-nya kita saat ini. Tapi kan itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang UKT kita juga dinaikkan gitu kan, karena berbagai macam peraturan yang ada sekarang, konsep-konsep dan teori pendidikan yang sudah mengarah ke arah komersialisasi dan liberalisasi. Maksudnya itu juga harus ditanamkan ke teman-teman bahwa kita tuh di masa yang akan datang kepentingan kita juga kemungkinan tergerus gitu kan, kita kemudian juga direnggut. Maka kalau misalnya kita nggak bergerak sekarang, ya kapan lagi dengan hukum lagi tinggi nih isunya. Sebenarnya hal-hal seperti itu, dan aku juga sadar banyak teman-teman yang masih takut gitu ya kalau hal-hal kayak gini tuh terlalu serius gitu, takut
itu bisa disampaikan juga secara spontan dan cara-cara yang kreatif. Misalnya teman-teman BEM kan juga punya tadi kanal-kanal seperti ini kan, kayak podcast atau kajian-kajian dan lain sebagainya. Terus ada banyak media-media pers juga yang menyampaikan isu-isu itu secara tadi pakai meme, pakai apa. Akhirnya itu lebih masuk ke bagaimana komunikasi Gen Z ya, saya teman-teman mahasiswa yang sekarang menggunakan Gen Z itu masuk gitu ke dalam hal-hal seperti ini gitu. Jadi sebenarnya banyak cara ya Kak buat nyadarin teman-teman kita tuh. Kayak misalnya ngechat pribadi juga sebenarnya itu udah suatu cara gitu. Iya, betul. Oke. Nah, terakhir nih Kak, mungkin boleh nggak sih kasih satu dua pesan gitu buat teman-teman yang lagi nonton di sana, apalagi terutama perempuan nih, supaya mereka tuh nggak berhenti buat bergerak, apalagi di isu-isu yang lagi marak sih di sekitar. Jadi sama-sama semuanya, saya teman-teman perempuan pastinya aku percaya bahwa salah satu cara untuk kita berjuang adalah mengenali hak kita terlebih dahulu ya pastinya. Coba kenali dulu hak kita. Sebenarnya perempuan tuh berhak loh, jangan sampai kita tertindas dengan konstruksi sosial yang ada gitu. Kalau teman-teman perempuan harusnya di rumah aja, harusnya ngikutin suaminya aja, nanti kalau suaminya pun maksa untuk tetap di rumah, saya tahu teman-teman perempuan tuh nggak bisa punya pendapat yang keras, tidak bisa punya pendapat yang bawel gitu kan dalam tanda kutip. Jadi benar-benar kenali hak-hak teman-teman dan berani untuk bicara bahwa itu adalah hal yang salah gitu, itu adalah hal yang salah. Adalah masalah, lagi-lagi jangan sampai kita termakan sama fasilitas sosial yang ada. Dengan mengenali hak, dengan berani berbicara, pada akhirnya kita bisa bergerak secara kolektif gitu. Sebenarnya apa sih masalah yang ada? Kita nggak bisa lo gerak sendirian untuk mewujudkan ruang-ruang kekerasan seksual, untuk mewujudkan ruang-ruang kita bisa berbicara, bisa berpendapat, untuk mewujudkan ruang-ruang kita berkarya, itu nggak bisa kita peroleh dengan satu orang doang, dua orang doang. Kayak ini satu orang dia udah bisa mandiri, satu orang dia udah bisa independen, cewek independen biasanya kayak gitu kan. Tapi untuk mewujudkan semua itu kita harus bergerak secara kolektif. Itu yang namanya kan feminis itu sekali lihat secara semua mata ya itu poinnya adalah kita bergerak secara kelas dan kolektif gitu untuk mencapai tujuan di mana perempuan bisa bebas untuk berpendapat, bebas untuk bergerak, bebas dan merdeka atas tubuhnya sendiri seperti itu. Oke. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebagai mahasiswa nih yang dibilang sebagai agent of change, kita tuh nggak boleh diam aja gitu ya kan? Nah, kalau kata Najwa Shihab, apalagi anak muda tuh jangan main netral-netralan. Anak muda itu harus berani mengambil sikap. Mahasiswa itu bukan cuma sekedar orang yang ngejar IPK, tapi dia juga harus peka terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Jadi buat teman-teman, khususnya teman-teman perempuan, jangan takut buat bergerak dan teruslah menyuarakan suara kita. Nah, mungkin sampai di sini aja Kak podcast Best of Trip kita kali ini. Aku ucapin makasih banyak banget buat Kak Tips dari narasumber kita dari ini. Makasih juga sudah diundang. Oke. Mungkin makasih udah menceritakan pengalaman-pengalamannya yang sangat berarti lah dan semoga bisa motivasi teman-teman yang nonton di sini. Gitu. Oke, akhir kata dari aku, pergerakan tidak boleh diam, tidak boleh mati, dan sampai kapanpun pergerakan tidak akan mati. Akhir kata, aku mengucapkan terima kasih. Aku Maria mengucapkan sampai jumpa di Space of Thrift edisi berikutnya. Dadah. Terima kasih Maria.